Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua. Gimana kabarnya? Ya pasti baik dong. Nah, jadi kenalin nama aku Kristi Wirangga Saragi dan di video ini aku bakal coba ngejelasin tentang melanjutkan materi tentang kelompok 6 minggu lalu nih. Nah, sesudah kita dengar nih dari kelompok 6 minggu lalu, mereka tuh udah bahas tentang Luther, tentang Lutheranisme, pokoknya segala hal tentang Luther. Nah, kalian tahu nggak sih kalau ternyata pada akhirnya Lutheran itu di Jerman mendapatkan kedudukan yang baik gitu guys. Nah, jadi gimana ceritanya? Pada awalnya, pada tahun 1530, reformasi itu di Jerman di akhirnya tuh akan ditentukan tuh kedudukan tuh kayak gimana. Nah, diadakanlah rapat kenegaraan. Nah, tetapi karena Luther itu berhalangan hadir, dia itu digantikan oleh Melanchthon dan juga petinggi-petinggi teologi lainnya. Nah, Melanchthon mengusulkan ada dua usulan yang diusulkan dia. Yang pertama itu adalah pengakuan Augsburg, dan yang kedua adalah apologia. Tapi sayang banget guys, sayang banget karena Melanchthon itu lemah dalam berpolitik, ya usulan itu ditolak akhirnya. Sayang banget kan, sehingga umat-umat Protestan itu akhirnya harus mundur dari rapat tersebut. Tapi guys di Swakalden ya, di Smakalden, Luther tuh akhirnya membentuk Perserikatan Pembelaan. Nah, itu terdiri dari berbagai golongan reformasi. Tapi guys, sayangnya juga nggak cuman dari faktor eksternal yang menghancurkan perserikatan tersebut, internal mereka juga ada kendala yang ternyata guys. Nah, di internal mereka tuh mulai meragukan kenapa mereka harus menantang pemerintahan, terlebih pemerintahan Roma pada saat itu yang menduduki Jerman guys. Tapi kabar baiknya, pada tahun 1555, konflik Roma dengan reformasi itu akhirnya menemukan titik terangnya guys, akhirnya reda karena perdamaian Augsburg. Nah, sesudah kita bahas tentang Luther tadi, aku jadi keinget nih, kayaknya tuh nggak lengkap kalau kita nggak bahas tentang golongan-golongan baptis yang muncul di pada masa reformasi. Dan untung banget, aku punya satu teman yang bisa ngejelasin hal tersebut. Kita bakal temuin temannya nih, bentar ya guys. A few moments later. Oke teman-teman, jadi aku udah deket sama temanku nih yang bakal bisa banget ngejelasin tentang golongan-golongan baptis. Nah, langsung aja mungkin ya. Yosafat mungkin bisa bantu dong kita buat jelasin nih ke teman-teman apa sih itu golongan baptis yang di kamu tahu gitu. Oke, jadi gerakan baptis atau Anabaptis itu muncul pada tahun 1520. Gerakan ini tuh berbeda dengan gerakan reformasi Luther dan Zwingli karena gerakan ini tuh lebih berfokus pada pengudusan hidup berdasarkan Taurat, pengharapan masa depan yang revolusional, mistik perseorangan dan kekristenan yang sering beralaskan akal budi dan kebajikan. Jadi mereka ini tuh menolak baptisan kanak-kanak dan gereja-gereja negara karena sering mengalami penindasan dan terlibat dalam pemberontakan di Munster. Setelah itu gerakan ini tuh mengalami penurunan, namun berhasil diorganisasi kembali oleh Menno Simons di Belanda. Gerakan baptis juga berkembang di Inggris dan Amerika Utara dan dengan fokus pada baptisan orang-orang dewasa. Jadi beberapa golongan baptis juga terkait dengan aliran nasionalis dan moralis. Dan akan tetapi golongan baptis kembali pada hidup terpencil dari masyarakat ramai, bekerja dengan rajin dan hidup disiplin keras. Begitu Mas Theo. Wah, berarti ngebuka banget ya, ngebuka wawasan baru banget. Nah, tapi kalau kita udah bahas tentang reformasi, nggak akan lengkap kalau kita tuh nggak ngebahas tentang Calvinisme dan juga Calvin. Nah, beruntung banget aku punya dua orang teman yang bisa ngejelasin hal itu. Langsung aja kita temuin ya orang temennya ini siapa nih. Oke, jadi langsung aja kita deketin ya teman-teman tentang temanku ini yang bakal banget bisa ngejelasin tentang Calvin itu siapa sih sebelum kita masuk ke alirannya. Nah, langsung aja nih. Ada nih temanku yang ganteng nih. Oke, si Krisno. Mungkin bisa bantu deh ngejelasin siapa sih Calvin itu, kenapa dia bisa ngecetusin Calvinisme. Tapi sebelum kita masuk ke situ ya, kan harus tahu dulu nih Calvin itu siapa. Coba deh bantu jelasin gitu. Calvin mempunyai nama lengkap yaitu Johannes Calvin. Ia adalah tokoh cabang reformasi di Jenewa. Ia itu lahir di kota Noyon, Prancis. Pada tahun 1532, ia mempelajari ajaran humanisme dan menulis kitab Seneca, yaitu uraian tentang hati yang lembut. Calvin juga memiliki karangan tentang teologi, yaitu dengan percobaan yang tiba-tiba. Arti dari percobaan itu ialah Allah menaklukkan jiwaku terhadap kehendaknya. Tetapi dari bab teologi, Luther yang menjadi pemimpin Calvin di hadapan teologi. Tahun 1535, Calvin menyelesaikan kitabnya yang bernama Pengajaran Agama Kristen, yang sering disebut dengan kata Institutio, yaitu kitab dogmatik reformasi.
Dan sedangkan pada tahun 1536 ia tinggal di Jenewa karena setelah pendeta Injili William Farel meminta bantuannya agar menjadi pekerja reformasi di Jenewa. Di sana Calvin menjadi pendeta dan pendorong, juga menjadi pekerjaan gereja, dan di sana Calvin juga membuat tata gereja yang lebih baik lagi, yaitu menjadikan tata gereja itu lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Dan juga Calvin bisa mengadakan perjamuan kudus itu selama 1 bulan sekali, dan menyuruh semua jemaat di Jenewa itu harus belajar nyanyian mazmur-mazmur untuk memuliakan nama Tuhan. Setelah adanya tata gereja yang dibuat Calvin itu, Calvin membuat pernyataan tentang kristokrasi dalam hidup lahiriah jemaat. Tetapi pernyataan itu mendapatkan perlawanan dari Dewan Kota, dan pada bulan April 1538 Calvin dan kawan-kawan dibuang karena pernyataannya itu. Selanjutnya mungkin untuk penjelasan perjalanan Calvin ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dista. Kita bakal langsung nemuin DSK guys, oke? Oke, jadi kita bakal langsung nemuin nih DSK temennya Sutrisno yang katanya tuh bisa banget ngebantu dia ngajutin cerita tentang Calvin. Nah, kita udah bareng DSK nih. Ayo DSK, coba bantu deh buat teman-teman ini lebih memahami tentang Calvin tuh gimana sih? Oke, aku di sini bakal ngebantu teman saya tadi Sutrisno untuk melanjutkan kembali cerita tentang Calvin, di mana Calvin ini waktu itu sangat berpengaruh di kota Jenewa, yang dimana pengaruhnya itu berdampak sampai saat ini gitu. Jadi tadi kan dijelaskan oleh Sutrisno bahwa sebelumnya itu Calvin dan kawan-kawannya itu kan diusir dari Jenewa karena adanya pertikaian dengan Dewan Kota. Lalu Calvin ini menganggap kalau misalkan pertikaian ini tuh bukan hal yang biasa gitu. Makanya dari itu dia tetap mau mempertahankan hak gereja itu di kota itu. Nah, lalu pada 1939 kota itu mengadakan suatu perjanjian. Jadi kota mengadakan suatu perjanjian dengan Bern, di mana adanya perjanjian ini kota Jenewa ini sangat amat dirugikan. Mereka menjadi lebih jatuh gitu kan, hingga banyak rakyat yang memihak kembali kepada Calvin. Jadi di situ tuh Calvin udah naik lagi gitu kehormatannya gitu kan. Tapi nah di dalam kesempatan Calvin yang kedua ini dia tuh udah nggak mau main-main gitu. Dia tuh udah siap gitu kan untuk berjuang lagi gitu kan. Makanya dia itu terus mengembangkan dalam tata gereja yang dia sudah susun gitu kan, dimana ada 4 di dalam peraturan gereja, ada 4 jabatan. Jadi jabatan yang pertama itu jabatan pendeta, yang kedua jabatan pengajar, yang ketiga jabatan penatua, dan yang keempat jabatan syamas. Nah, dikatakan juga di situ bahwa dalam suatu pendeta-pendeta yang di dalamnya ada pendeta-pendeta dan pengajar-pengajar itu tuh dikatakan sebuah suatu perkumpulan kehormatan. Nah, kalau misalkan pendeta-pendeta dengan penatua-penatua itu tuh disebutnya sebagai konsistori, yang mana kita sendiri tahu bahwa di dalam gereja saat ini pun ada istilah seperti itu. Nah, lalu di dalam berkembangnya masa jabatan Calvin ini, dia itu karena di dalam soal disiplinnya dia banyak disiplin yang dilakukannya itu dengan cara-cara keras gitu. Jadi sangat dilakukan dengan amat kuat gitu, ketat gitu. Jadi banyak tindakan-tindakan yang tindakan yang sangat keras yang mengakibatkan timbulnya partai oposisi. Di mana partai oposisi ini dia itu
menginginkan kota Jenewa ini kembali kepada situasi yang dahulu sebelum adanya Calvin. Nah, di dalam karena adanya partai oposisi ini, maka Calvin itu kedudukannya udah ya kurang dihormati lagi gitu kan. Jadi ya turunlah lagi gitu kan, kehormatin Calvin itu turun naik gitu. Nah, tapi ada satu kejadian lagi, peristiwa perkara yang terjadi, yaitu pada saat itu di mana Calvin mendapatkan lagi kehormatannya kembali melalui caranya dia melawan Michael Servet. Michael Servet ini seorang penyangkal akan Trinitas Allah dan ketuhanan Kristus. Karena Calvin dia itu sangat amat menolak ajaran dari si Servet ini, dia itu melarang keras Servet untuk bisa masuk ke dalam kota Jenewa. Dan ada satu kejadian yang dimana Servet itu dia mendapatkan hukuman mati karena satu kesalahan dia mengeluarkan sebuah ajaran tapi tanpa pengarang. Jadi dia menyembunyikan identitasnya. Nah gitu guys, jadi Calvin itu mendapat kedudukannya kembali setelah melawan adanya ajaran si Servet ini. Calvin kembali mendapat kedudukan hingga pada akhirnya Jenewa itu menjadi sebuah berdiri menjadi sebuah negara gereja, di mana asas-asas tentang asas-asas Calvin itu diciptakannya di situ gitu kan, terwujud di dalam kota itu hingga berpengaruh pada gereja-gereja sekarang. Nah ya guys, jadi terwujudlah kan cita-citanya Calvin di kota ini gitu kan, dengan tujuan utamanya itu menjadikan negara itu lebih mengutamakan ajaran teokratis. Nah jayalah Jenewa pada saat itu. Banyak ya guys perjalanannya Calvin gitu kan, dari naik turunnya gitu kan, kehormatan dia, hingga pada akhirnya tugas Calvin itu selesai pada tahun 1564 dan dia itu meninggal pada tanggal 27 Mei 1564. Jadi gitu guys, kisah tentang Calvin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wah, berarti emang nambah wawasan banget ya guys, kayak tadi Deska udah bilang kalau Calvin tuh ya ngalamin naik turun tapi ya sampai akhirnya berhasil menjadi satu tokoh reformasi yang gak berpengaruh kan. Nah jadi kayak udah teman-teman mungkin bisa udah ngira sesudah kita bahas Calvin ya tahu dong kita bahas apa. Ya bener, aliran Calvinisme guys. Jadi aku juga punya teman yang bisa bahas itu. Nah oke guys, jadi sesudah kita tahu tuh Calvin tuh sebenarnya siapa sih? Kita kan udah tahu tuh tadi riwayat dia, apa yang dilakuin dia. Dan sekarang kita bakal masuk ke bagian Calvinisme nih, tentang aliran yang dicetuskan dia. Nah beruntung banget aku ada di dua teman cantik yang bisa ngejelasin tentang apa sih itu Calvinisme. Kenalan dulu dong, coba ntar kalian bantu aku nih buat ngejelasin Calvinisme tuh apa sih buat ke teman-teman semuanya. Kalau dari aku sih aku nggak tahu semuanya sih, tapi kalau dari kamu? Aku sih cuma tahu predestinasi sampai kehormatan Allah sama pengudusan manusia. Kamu? Kalau aku sih tahu dari itu kata gereja sampai ke gereja dan pemerintah. Kamu mau jelasin duluan atau aku biar teman-teman pada tahu apa itu pada ajaran Calvinisme itu dibahas apa aja? Oke, boleh. Aku akan jelasin sebisa aku aja. Ya, nggak apa-apa. Jadi pada predestinasi, Calvin tidak takut akan predestinasinya itu dan tidak memikirkannya juga secara filsafat. Namun ia hanya berpatokan pada Alkitab. Pada teologi Calvin, predestinasi merupakan ajaran pokok dalam Institutio pokok predestinasi yang diuraikan Calvin hanya selaku tambahan saja kepada uraian tentang penerimaan keselamatan manusia pada tempat yang sederhana. Predestinasi sangat berarti besar bagi Calvin.
Jadi Calvinisme mengajarkan bahwa Allah telah menentukan sebelumnya siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan binasa. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa keselamatan sepenuhnya merupakan tindakan Allah dan bukan tindakan manusia. Wah, keren banget tuh. Jadi kalau mau Mahmud gimana? Kalau dari aku sih kan, aku yang paham dari pedagogika sama gereja dan pemerintah. Nah, di sini aku akan jelasin supaya teman-teman pada tahu semuanya dengan jelas ya. Jadi pada gereja dan tidak gereja itu kan ada perbedaan antara Luther dan Calvinis. Perbedaan antara Luther dan Calvinis itu berkaitan dengan gereja. Kalau menurut Luther, gereja itu hanya sebagai objektif. Sedangkan menurut Calvin, gereja itu bukan hanya sebagai objektif saja, tetapi juga sebagai subjektif. Nah, teman-teman, di situ juga ada yang berkaitan dengan perjamuan. Jadi Calvin ini saat itu dia memihak pada Luther. Karena baginya itu perjamuan adalah pemberian Allah dan bukan suatu perbuatan pengakuan manusia. Roti dan anggur bukan hanya sebagai lambang, tetapi juga sebagai alat untuk memberikan tubuh dan darah Kristus yang sebenarnya kepada kita. Nah, teman-teman, ajaran perjamuan Calvin ini juga diserang dengan begitu hebat oleh Joachim Westphal yang menyamakan pandangan Calvin dengan Zwingli, sehingga membuat kaum Luther itu berpandangan ke Calvin bahwa Calvin itu seorang penyesat. Dan awalnya itu Calvin hanya diam saja, tetapi pada akhirnya dia membalas semuanya itu dengan pahit dan kejam. Nah, teman-teman, pada gereja dan pemerintah, Calvin menuntut ke sebuah kebebasan, yaitu kebebasan gereja dan negara berdasarkan hukuman mutlak antara gereja dan Tuhannya. Pemerintah harus melindungi dan memajukan gereja ke arah yang benar. Dan di samping itu juga gereja berpandangan bahwa pemerintah tidak harus tunduk kepada pemerintah Allah, tetapi di samping itu pemerintah juga harus mengingat akan tugasnya kepada warga-warganya begitu. Wah, bener-bener nambah pengetahuan banget nih tentang pemahaman kita tentang Calvinisme. Nah, jadi kalau udah bahas Calvinisme itu juga aku jadi keinget akan senjata dari Katolik Roma. Nah, beruntung banget aku juga punya teman yang bisa ngejelasin tentang senjata Katolik Roma tersebut. Kita bakal ke temanku dulu ya, oke? Nah, oke teman-teman, jadi aku udah bareng temanku yang tadi aku bantu bakal bisa banget ngejelasin tentang munculnya tuh kontra-reformasi. Nah, ini dia orangnya nih guys. Ayo Ronaldus, tolong bisa bantu aku dong buat ngejelasin ke teman-teman semua apa sih tuh kontra-reformasi gitu. Ayo. Oke, jadi di sini kontra-reformasi itu timbulnya tuh karena Luther mengupayakan perubahan dalam gereja Protestan dan Katolik Roma. Nah, karena di masa itu kan gereja Roma udah mulai sedikit-sedikit mengikuti ajaran Paulus tuh, dan di masa itu juga kan gereja tuh dihadapkan sama dua pilihan gitu, antara bertobat pada Injil atau tetap berpegang pada ajaran moralisme. Nah, tapi karena gereja memilih jalan kedua yaitu pada ajaran moralisme, pemimpin gereja Katolik Roma tuh menjadi lebih fanatik gitu buat ngehapus reformasi gitu. Jadi bertentangan gitu. Nah, bertentangan sama mereka. Nah, terus di saat itu tuh negara yang memimpinnya kontra reformasi itu Spanyol. Nah, karena di sana tuh kan pas ada saat ini mereka mau ngelakuin pembangunan gereja di sana, mereka tuh di babat habis gitu, mereka di ini pokoknya mereka dianiaya gitu, sampai akhirnya ada timbullah korban jiwa gitu banyak. Mereka tuh ditindas habis-habisan banget ya. Gitu. Nah, tapi beda lagi tuh di Italia. Nah, kalau di Italia tuh di sana kehidupan kerohanian sama gerejanya itu kurang banget sehingga ada muncul tuh golongan-golongan yang buat
ngebenahin tuh kehidupan rohani sama kehidupan gereja mereka di sana. Itu karena di situ mereka mengupayain buat ngebenarin kehidupan rohani sama gereja mereka. Nah, ada satu tokoh penting tuh di sana, namanya tuh Paus. Dia tuh paus kebangsaan Belanda yang ngakuin tuh tentang pembaruan gereja yang dilakuin sama Luther. Pembaruan gereja sama Luther tuh diakuin karena menurut dia tuh pembaruan yang dilakuin Luther tuh karena dosa-dosa dari gereja-gereja Katolik Roma sama dari klerus Katolik Roma sendiri gitu. Nah, di situ sampai situ di tahun 1545 terbentuklah suatu perhimpunan besar di Trente. Di Trente itu di situ lahirlah perhimpunan itu untuk konsili gitu. Nah, tapi di terbentuknya konsili itu tuh banyak banget tuh persilihan yang terjadi tuh antara paus sama kaisar sama golongan-golongan ordo-ordo lainnya gitu. Berarti emang masih ada konflik deh kalau gitu ya. Konflik situ, ada konflik banyak di situ. Tapi karena di situ udah terbentuk konsili itu, tapi di konsili itu tuh mereka tuh nggak gimana ya, mereka tuh nggak suka sama reformasi gitu. Masih menentang mereka. Iya, mereka tuh menentang banget reformasi gereja Injil itu. Mereka tuh nggak suka banget. Nah, karena nggak suka, jadi ada muncul lagi tuh, ada ordo baru lagi tuh yang muncul tuh di situ. Namanya tuh ordo Yesuit. Ordo Yesuit itu dia nggak fokus sama ajaran-ajaran keagamaan atau apa tuh. Dia pokoknya tuh bertentangan banget sama ajaran-ajaran keagamaan, kebaikan atau apapun yang bernilai-nilai tentang agama gitu. Itu mereka duniawi banget ya. Iya, duniawi banget mereka banget. tuh. Iya. Tapi apa namanya? Karena oh ya, mereka tuh lebih fokus mereka tuh bukan pada agama tapi pada gereja Roma tuh buat untuk apa namanya tuh ngambil kembali wilayah-wilayah yang udah terkena dampak reformasi gitu. Jadi kayak ngebalikin kedudukan Roma ngebalikin kedudukan Roma gitu mereka. gitu. Iya. Nah, kan udah di situ tuh. Jadi sampai situ tuh ada dua tokoh penting lagi di situ. Yaitu kan yang pertama tuh ada Ignatius. Nah, dia tuh sebagai pelopor untuk nih golongan ordo dari Yesuit ini. Ordo Yesuit ini sama Yohanes Calvin. Tapi dia tuh bukan masuk ordo itu ya. Kita tahu lah Yohanes Calvin. Dia pro reformasi Ya, banget. pro reformasi banget. Karena dua tokoh ini penting tuh karena mereka berdua tuh punya semangat yang sama bidang mereka masing-masing gitu. Ada satu pro, satunya kontra. Semangat mereka tuh sama gitu. Cuman karena yang satunya pro reformasi, satunya kontra reformasi, jadi situ bertentanganlah mereka. Nah, karena yang satunya tuh juga lebih lebih duniawi itu, lebih ke manusianya gitu. Tapi karena Calvin tuh dia tuh lebih ke berfokus pada Allah gitu, lebih fokus lebih rohani banget gitu aja gitu untuk pro kontra reformasinya aja. Berarti emang menarik banget ya cerita kontra reformasi ini. Nah, sesudah kita bahas kontra reformasi ini dan muncullah ordo Yesuit, nah pasti bakal ada pergumulan nih di kedepannya. Nah, beruntung banget aku punya satu teman yang bisa ngejelasin tentang pergumulan politik di masa reformasi dan kontra reformasi. Siapa sih dia? Kita bakal langsung aja ketemuin teman aku ya, oke? Jadi bisa dong tolong bantuin teman-teman semua nih buat lebih paham tentang setelah kontra reformasi itu muncul, pergumulan apa sih yang muncul yang membawa dampak ke reformasi? Nah, setelah kontra reformasi itu, pertikaian Katolik Roma dengan reformasi itu mulai masuk ke dalam ranah politik. Mohon maaf. Sampai-sampai pada raja-raja pada masa itu menggunakan agama sebagai kepentingan dalam berpolitiknya. Nah, semua raja itu ingin membawa gerejanya dalam kemenangan, tapi di balik niat baiknya ini itu ada keegoisan dari mereka yang punya cita-cita untuk memperluas kekuasaan sendiri, juga kekuasaan negerinya serta kekuasaan keluarganya. Nah,
kedudukan politik di Eropa Utara dan Selatan itu tidaklah sulit. Karena di Skandinavia itu ada timbul gereja-gereja Lutheran, sedangkan di Spanyol dan Italia itu tidak ada golongan lain yang berani atau sanggup untuk menentang kuasa gereja KR. Nah, kuasa gereja KR ini itu perjuangan antara iman KR dan juga iman reformasi, yang pada hakikatnya itu adalah suatu perjuangan rohani yang hanya dapat dilaksanakan dengan senjata rohani. Nah, sejak abad ke-15 dan terutama setelah tahun 1516, negara itu berkuasa besar dalam perkara-perkara gereja yang ada di Prancis, di mana gereja ini kerap digunakan untuk kepentingan berpolitik raja. Lalu mulai terjadi penganiayaan terhadap kaum reformasi di Prancis yang terus meningkat di bawah pemerintahan Raja Hendrik II karena dihasut oleh Katarina de Medicis. Nah, kaum reformasi ini kemudian mulai disebut sebagai Huguenot, dan mereka mulai berorganisasi karena hambatan yang diterima dan kemudian menetapkan pengakuan iman dan menyusun tatanan gereja yang berbeda dengan sistem hierarki Katolik Roma. Nah, pada tanggal 24 Agustus 1572 saat insiden perkawinan darah, itu ada terjadi pembantaian terhadap kaum Huguenot tadi. Saat Hendrik V naik tahta, kondisi Huguenot ini membaik karena di bawah pemerintahan Hendrik, dia menghentikan semua penganiayaan dan mengeluarkan edik Nantes. Nah, sedangkan di Inggris itu pembaruan gereja berlaku dengan jalan yang sangat berlainan, karena gereja Inggris mengutus ikatan dengan gereja Roma. Nah, pada masa itu, gereja Inggris diperintahkan oleh Raja Hendrik VIII, yang dimana Raja Hendrik ini ingin memutuskan ikatan pernikahannya dengan Katarina dari Aragon agar bisa kawin dengan Anna Boleyn yang adalah seorang wanita di istananya. Nah, karena ini Paus pun kemudian tidak mengizinkan perceraian itu, dan Raja mengambil keputusan untuk memisahkan gereja Inggris dari gereja Roma, dan semua pihak yang menentang hal ini akan ditindas. Nah, karena hal ini kemudian terbentuklah gereja-gereja Angkilan yang pada awalnya masih menolak Lutheran dan kemudian berubah menjadi gereja Protestan. Pengaruh Luther ini terhadap gereja-gereja Angkilan bertambah besar. Nah, sehingga membuat gereja Angkilan ini mengganti misa dan mulai mengikuti perjamuan kudus Lutheran. Lalu akhirnya ada dua aliran dalam gereja Angkilan, yang dimana satu cenderung ke Roma, sedangkan satu lagi itu mengikuti Injil. Tetapi karena kesadaran persatuan bangsa Inggris yang tinggi, kedua aliran itu akhirnya dapat berdamai. Nah, kalau di gereja Inggris itu kan memisahkan diri dari gereja Roma nih. Kalau di Skotlandia ini malah mengalami reformasi yang benar-benar tidak terbendung. Skotlandia bahkan sampai jadi negara yang benar-benar jadi markas yang reformasi begitu. Karena ada satu sosok reformasi di Skotlandia yang bernama John Knox, yang merupakan sosok yang tidak takut untuk mempertahankan reformasi sekalipun harus ada pertumpahan darah. Nah, si John ini juga berhasil membatalkan niat Maria Stuart yang mencoba untuk mengembalikan kedudukan Katolik Roma di Skotlandia. John bahkan berhasil membuat Maria mengungsi ke Inggris dan akhirnya dieksekusi di Inggris oleh Elizabeth. Nah, di bawah John Knox ini, Skotlandia berhasil menjadi negara Calvinis tulen. Nah, sedangkan di Jerman itu ada satu tokoh yang mendukung pihak reformasi, yang tokohnya ini bernama Gustav Adolf, yang adalah Raja Swedia. Nah, ketika perang kontra reformasi dengan reformasi mulai pecah, Adolf ini ikut ambil bagian dalam perang pada tahun 1630, meskipun pada akhirnya dia meninggal dalam pertempuran tahun 1632. Nah, tapi nih, walaupun Adolf ini meninggal pada tahun 1632 tadi, dia adalah tokoh yang keren karena peperangan yang dilalui oleh Adolf ini telah membuat penganiayaan terhadap pihak Protestan berhenti, sehingga reformasi di Eropa Tengah tidak dibendung lagi. Nah, pada akhirnya kaum Protestan di Jerman ini tidak mengalami kebinasaan. Begitu. Wah, keren banget sih guys. Tadi itu kita udah dengerin tentang Lutheranisme, tentang golongan-golongan Baptis, tentang Calvin, bahkan tentang Calvinisme, bahkan sampai ke pergumulan politik.
Wah, keren banget gak sih guys materi-materi pada malam hari ini? Yang pasti tuh bakal nambah banget wawasan kita gitu loh. Ya mungkin itu aja akhir dari videoku, dari vlogku guys. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Aku ucapin selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan semoga Tuhan memberkati kalian. Thank you.